Pertanyaan saya, kenal ini siapa? Pernah tinggal di sini? Berapa lama tinggal di sini? Selama-lamanya. Betul ini Indonesia? Negara apa ini? Negara muslim terbesar di dunia. 200 juta penduduknya muslim. Yang paling banyak umroh dari Indonesia. Yang paling banyak haji Indonesia. Yang paling banyak hafal Quran Indonesia. Yang paling banyak masjidnya Indonesia. Yang paling banyak sedekahnya Indonesia. Yang paling banyak salawatnya Indonesia. Yang paling tinggi korupsinya di Asia. Ibu yang ngomong, bukan saya. Allahu Akbar. Ada apa dengan kita? Dulu Madinah kecil bisa nguasai dunia. Kita sebesar ini nggak bisa apa-apa. Bu, Indonesia itu Allah sayang banget sama Indonesia. Di bawah kakinya minyak. Minyak apa? Minyak bumi. Di atas kakinya minyak. Minyak apa? Sawit. Minyak sawit dunia nomor 2 terbesar Indonesia. Kalau sawitnya habis, Indonesia masih punya karet. Karet terbaik nomor 1 dunia, Indonesia. Kalau karetnya habis, Indonesia masih punya hutan. Indonesia 5 terluas hutan di dunia. Kalau hutannya habis, Indonesia masih punya laut, ikan yang gak ada habisnya. Pernah gak belanja ke pasar? Maaf, ikan habis. Gak pernah. Nggak pernah, Bu. Kalau ikannya habis, Indonesia masih punya emas. Indonesia masuk dalam 5 negara terbanyak emasnya di dunia. Belum termasuk emas di Jawa. Paham? Masya Allah. Luar biasa. Serius, gede-gede kata si ibu. Udah gede, hitam kumisan lagi, Bu. Masya Allah. Emas, Bu. Indonesia negara terkaya. Bu, mohon maaf, saya sudah keliling Indonesia kisi kajian. Nggak ada negeri secantik Indonesia. Ibu tahu Jepang? Jepang, punten, mungkin di sini ada yang lulusan Jepang atau pernah ke Jepang. Jepang itu nggak punya minyak, Ibu. 1 liter pun mereka nggak punya minyak. 1 liter pun mereka nggak punya minyak. Tapi Jepang termasuk negara pengekspor minyak. Indonesia, negara 5 besar pemilik minyak, tapi selalu mengimpor minyak. Masya Allah. Malu kita. Malu kita. Belajarlah dari negara-negara lain, Ibu. Malu. Ya, lihat Indonesia. Kenapa negaranya tidak jadi negara hebat seperti Madinah? Oh, karena Madinah kan ada Rasulullah, Ustadz. Oke, kalau begitu, kalau memang Madinah hebat karena Rasulullah, mestinya ketika Rasulullah wafat, Madinah hancur. Faktanya makin hebat. Lihat. Kenapa Indonesia menjadi negara yang terpuruk? Lihat, 50% jamaah haji Indonesia tidak bisa baca Quran. Oh Allah, andai syarat berangkat haji bisa baca Quran, batal berangkatnya. Lihat, 53% Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. 53%. Andai Nabi hadir hari ini, Nabi akan menangis. Kenapa? Malu ngelihat Indonesia, Ibu. 100 juta penduduk Indonesia tidak bisa baca Quran. Pantas kita hancur-hancuran. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, next terus. Maka saya ingin berpesan kepada semuanya, next terus. Ya. Ayolah kita masuk Islam secara keseluruhan. Jangan pilih-pilih. Next, ya terus. Ya. Jadi Islam tidak boleh pilih-pilih. Ibu sholat, ibu juga harus saum, puasa. Ibu puasa, ibu juga harus bayar zakat. Ibu puasa, saum, bayar zakat, harus juga menikah. Tidak boleh kemudian tidak menikah. Maka kemudian Islam harus dari akidah, ibadah, makanan, pakaian, akhlak, muamalah, semuanya serba Islam. Tidak boleh ngambil sebahagian, mencampakkan sebahagian yang lainnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, next terusnya. Saya ingatkan, ayo cepat-cepat ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, cepat-cepat. Cepat-cepat apa? Cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah. Dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa. Next terus. Yuk terus. Ya.
Ya, maka bagaimana caranya agar kita menjadi orang atau negara-negara hebat yang bisa menguasai lagi dunia? 7 hak-hak Quran harus diinstal. Hak yang pertama, diimani. Al-Quran harus kita yakini berasal dari Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, dibaca. Sudah berapa sering ibu baca Quran? Jujur jawab dalam hati sambil istighfar. Pernah nggak seumur hidup pernikahan suami ngecek hafalan Quran istrinya? Shh, dalam hati. Ibu mah kebiasaan curhat. Dalam hati sambil istighfar. Pernah nggak suami dicek bacaan Quran oleh istrinya? Istighfar. Astagfirullahalazim. Nggak pernah. Sayang, sini, kata suaminya. Ayo baca Quran, papa cek bacaan Qurannya. Seumur hidup pernikahan, pernahkah? Pantas rumah tangga kita banyak prahara, ibu. Ya, lihat, hak yang ketiga, dihafalkan. Ayo bu, hafalin. Hafalin, 1 hari 1 ayat. Ar-Rahman, 1 hari 1 ayat. Allamal Quran, 2. Khalaqal insan, 3. 100 hari 100 ayat baru. Masya Allah. Ayo bu, hafalin. Mulai hari ini. Ramadan nanti sudah 30 juz. Juz 30 minimal. Ayo. Ya. Hak yang keempat, dipelajari. Hak yang kelima, diajarkan. Hak yang keenam yang paling berat. Apa itu? Diamalkan. Bu, agama apa yang paling bersih? Islam. Nih saya tanya, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Apa kata Nabi kalau kita bangun tidur? Saking bersihnya Islam. Siapa yang tahu? Ya bu. Apa bu? Cuci tangan. Nanti habis acara datang ke belakang saya kasih hadiah. Ibu tahu nggak kenapa Nabi bilang bangun tidur suruh cuci tangan? Tahu nggak kenapa? Apa kata Nabi? Karena seseorang yang sedang tidur tidak tahu di mana tangannya. Faham maksudnya? Iya, bisa di celana, bisa di dalam, bisa di sini. Iya, jorok nggak itu? Jorok. Maka bangun tidur disunahkan. Pertanyaan saya, siapa yang masjidnya sering jorok? Umat Islam. Siapa yang pasarnya jorok? Siapa yang rumahnya jorok? Umat Islam. Faham maksudnya? Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Bahkan Nabi katakan apa? Kebersihan sebagian dari keimanan. Jadi kalau ibu mengaku beriman, berarti ibu bersih. Giginya bersih, nafasnya bersih, bajunya bersih, hatinya bersih, rumahnya bersih. Jangan kalah sama orang Jepang, ibu. Mereka nggak punya agama, tapi Masya Allah bersihnya luar biasa. Dari mulai toilet, dari mulai pesawat, dari mulai kamar mandi, semuanya bersih. Luar biasa. Mau cari tong sampah di mana Pak? Maaf, di sini nggak ada tong sampah. Kalau mau ambil, masukkan tas, nanti dibuang di rumah. Jadi yang Islam siapa bu? Orang Jepang. Allahu Akbar, malu kita. Ya, harusnya kita paling bersih. Berarti habis taklim jangan ada sampah. Janji? Lihat panitia kalau ada sampah nanti. Insya Allah. Oleh karena itu, lihat, diamalkan. Paling berat. Allah bilang apa? Jangan dekati zina, masih dekatin zina. Jangan makan riba, masih aja mobilnya riba, rumahnya riba. Diamalkan. Yang terakhir, mohon maaf, ini yang paling tinggi dan paling berat. Apa itu? Diperjuangkan. Kalau sudah sampai level diperjuangkan, siap-siap dibatalkan kajiannya. Siap-siap di cancel jadwalnya. Kalau sudah siap-siap, berarti apa? Nyawanya juga siap-siap dihilangkan. Kenapa? Perjuangan Quran tidak mudah.